Kota Maple Hijau, karena jaraknya yang dekat dengan hutan musuh bebuyutan, binatang spiritual liar akan keluar kapan saja untuk menyerang manusia karena terletak di area tengah wilayah blok utara. Seluruh kota tampak mundur dan kuno pada pandangan pertama, dan tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota mewah itu. Namun, jika Anda berasumsi bahwa kota Maple Hijau tidak memiliki banyak kekuatan hanya karena penampilannya yang kuno, Anda salah besar. Banyak pembudidaya tinggal di kota Maple Hijau, bukan karena alasan lain, tetapi karena pasar gelap paling terkenal di wilayah blok utara terletak di kota Maple Hijau. Jika Anda berencana pergi ke pasar gelap, Anda perlu memanfaatkan keterampilan observasi Anda. Jika Anda cukup beruntung, mungkin Anda akan menemukan harta karun. Jika kebetulan Anda tidak beruntung, Anda bahkan mungkin akan ditipu hingga kehilangan kekayaan keluarga Anda. Pada saat ini di luar kota Maple Hijau, sosok kokoh perlahan berhenti di langkahnya, jubahnya yang berwarna rami dengan lembut berkibar melawan angin. Senyum tersungging di bibir pria itu, dan bekas luka di sudut matanya membuat wajahnya yang gagah semakin mempesona. "Nona Gu, ini kota Maple Hijau. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat mengikuti kami kembali ke wilayah tentara bayaran." Guru Woyun tersenyum tenang. "Kalau begitu aku harus merepotkanmu." "Haha." Ye Ying tertawa terbahak-bahak, Anda bisa mendengar kegembiraan dalam tawanya. "Aku tidak pernah berpikir bahwa aku, Ye Ying, akan dapat kembali hidup-hidup. Sekarang saatnya para bajingan dari tentara bayaran serigala surgawi itu membayar harganya." Setiap kali dia mengingat hal-hal yang telah mereka lakukan pada mereka, Ye Ying akan menggertakkan giginya karena marah. Jika mereka tidak berhasil melarikan diri tepat waktu, mereka akan menjadi mangsa plot tentara bayaran serigala surgawi. Kecuali, meski begitu, mereka masih dipaksa untuk melarikan diri ke hutan musuh bebuyutan. Jika mereka tidak bertemu dengan Guru Woyun, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa mereka di hutan. "Nona Gu, izinkan aku menjelaskan lanskap kota Maple Hijau." Ye Ying tersenyum sambil menatap jalan-jalan yang sudah dikenalnya di depan. Sebuah cahaya tajam melintas di matanya. "Kota Maple Hijau dibagi antara tentara bayaran penghancur dunia kami dan tentara bayaran serigala surgawi. Satu di timur dan satu lagi di barat. Tentu saja kami selalu ingin menelan satu sama lain tetapi tidak berhasil. Ini telah menjadi kesedihan internal di kota Maple Hijau kami. Tetapi siapa yang mengira bahwa bajingan dari tentara bayaran serigala surgawi akan bersekutu dengan kekuatan eksternal dan menyergap tentara bayaran penghancur dunia kami di tengah jalan. Kami akhirnya kalah jumlah, dan terpaksa melarikan diri untuk hidup kami." Mengikuti penjelasan Ye Ying, tentara bayaran penghancur dunia mulai memancarkan kebencian dari dalam hati mereka, menggosok tinju dan tangan mereka saat mereka merasakan dorongan besar untuk menyelesaikan semuanya dengan musuh-musuh mereka. "Pemimpin, mengingat kita telah kembali, maka mari kita buat para bajingan itu membayar sekarang juga." "Itu benar, jika kita tidak membalas dendam, kita tidak layak dianggap sebagai manusia." Ye Ying mengangkat tangannya, dan menghentikan tentara bayaran penghancur dunia dari tindakan terburu-buru mereka. Rasa dingin yang sedingin es menyelimuti wajahnya yang tampan, matanya seperti bilah pisau, dingin dan dingin. "Kita pasti akan membalas dendam, tapi ini bukan waktunya."
Sebenarnya alasan mengapa Ye Ying memutuskan untuk menjelaskan pemandangan kota Maple Hijau kepada Guru Oyun bukan karena dia menginginkan bantuannya. Sebaliknya, dia ingin menjelaskan bagaimana dia berakhir di hutan musuh bebuyutan sejak awal. Adapun balas dendam, dia tidak akan pernah membiarkan tentara bayaran serigala surgawi lolos begitu saja. Karena Guru Oyun telah tiba di kota Maple Hijau sebagai tamu mereka, bagaimana mereka bisa mempengaruhi suasana hatinya dengan hal-hal lain? Mereka bisa membuat tentara bayaran serigala surgawi membayar setelah dia pergi. Lagi pula itu masih belum terlambat. Guru Oyun mengangkat bahu dan tidak banyak bicara. Dia tidak terlalu tertarik dengan masalah antara kubu Ye Ying dan tentara bayaran serigala surgawi. Saat ini perhatiannya tetap pada pengumpulan ramuan obat untuk pil generasi daging dan tulang. Ye Ying tiba-tiba teringat sesuatu, dan berbalik ke arah Guru Oyun. "Nona Gu, ini masih sangat pagi. Mungkin aku bisa mengantar kalian berdua untuk melihat pasar gelap kota Maple Hijau." Pasar gelap. Guru Oyun gemetar dan menatap Ye Ying dengan heran. "Itu benar." Ye Ying mengangguk. Pasar gelap kota Maple Hijau selalu menarik banyak pembudidaya yang kuat dan banyak keanehan aneh untuk barter. Jika kamu cukup beruntung, mungkin kamu bahkan dapat menemukan senjata spiritual. Aku percaya, dengan kekuatanmu, dan penambahan senjata spiritual, siapapun di bawah pangkat orang suci bela diri tidak akan cocok untukmu. Senjata spiritual, ini adalah barang impian bagi banyak pembudidaya. Namun, Ye Ying hanya menembak angin sepoi-sepoi. Bagaimanapun senjata spiritual sangat berharga, bahkan dengan banyak keanehan eksotis di pasar gelap, akan sulit untuk menemukan senjata spiritual. Namun, kata-katanya menarik perhatian Guru Oyun. "Kamu bilang ada banyak keanehan eksotis di pasar gelap, lalu bagaimana dengan herbal?" Guru Oyun dengan lembut membelai dagunya, cahaya terang melintas di matanya. Ye Ying gemetar, lalu tiba-tiba teringat siapa Guru Oyun. Dia tertawa tanpa sadar. "Nona Gu, itu sudah pasti. Memang ada banyak herbal yang tersedia di pasar gelap ini. Itu semua tergantung pada keterampilan pengamatanmu. Tentu saja, aku percaya bahwa sebagai ahli pil, ini tidak akan menjadi masalah bagimu. Baiklah, kalau begitu mari kita pergi berburu harta karun di pasar gelap. Hanya saja adikku sedikit lelah, tolong kirim seseorang untuk mengawalnya untuk beristirahat." Guru Oyun mengangkat alisnya dan berkata, karena dia memperhatikan bahwa Xia Linyu terlihat sedikit lelah. "Kakak, aku baik-baik saja, aku. Yuer, kamu pergi istirahat, aku akan segera kembali." Selama periode waktu ini, Xia Linyu tidak berhasil mendapatkan istirahat yang baik, dan karena dia telah menembus ke peringkat tertinggi bela diri, dia tidak benar-benar merasa lelah, tetapi dia berbeda. Saat ini dia tidak cukup kuat, jadi dia benar-benar perlu mempertahankan energinya. "Baiklah." Xia Linyu menghela nafas. Dia tahu bahwa setelah berhari-hari menempuh perjalanan yang begitu sulit, tubuhnya tidak akan mampu berdiri lebih lama lagi. Dia tidak ingin memaksakan segalanya pada saudara perempuannya. "Laner." Ye Ying buru-buru menatap Gulan, setelah mendengar jawaban Xia Linyu. "Bawa Tuan Xia kembali ke unit tentara bayaran untuk beristirahat, jaga dia baik-baik." Senyum ambigu tergantung di sudut bibirnya, mata abu-abunya mengamati Gulan dan Xia Linyu.
Kecuali, keduanya tampaknya tidak menangkap sesuatu yang tidak pantas. Gulan terkikik dan melangkah maju. Matanya yang cerah yang tidak berbeda dengan bulan menunjukkan cahaya yang indah. Saudara Xia, ayo pergi, aku akan mengantarmu untuk beristirahat, dan mengajakmu berkeliling unit tentara bayaran penghancur dunia. Xia Linyu mengangguk, lalu menatap Guru Oyun untuk terakhir kalinya dan pergi bersama Gulan. Nona Gu, kita juga harus pergi. Ye Ying berbalik dan tersenyum pada Guru Oyun. Kamu mencoba menjodohkan Gulan dengan Yuer. Guru Oyun tersenyum dan mengangkat alisnya. Dia melihat melalui rencana Ye Ying pada pandangan pertama. Ye Ying tersenyum gelisah. Gulan telah menjadi bagian dari tentara bayaran penghancur dunia kami selama hampir 1 tahun sekarang, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan minat pada seorang pria. Jadi aku ingin memberi mereka kesempatan untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam. Apakah kamu keberatan, Nona Gu? Guru Oyun mengangkat bahunya. Xia Linyu mungkin adikku, tapi aku tidak akan membatasinya. Siapapun yang dia suka akan menjadi kerabatku. Tapi Yuer memikul terlalu banyak saat ini dan dia merasa terlalu rendah diri saat ini. Jika kamu berencana untuk menjodohkan mereka, aku khawatir itu akan menjadi hal yang sangat sulit. Dalam kehidupan masa lalu, baik Yuer dan aku telah menderita terlalu banyak rasa sakit, sementara kami telah menuntut balas dendam besar mereka. Kerabat kami tidak akan pernah bisa kembali kepada kami. Oleh karena itu Guru Oyun sangat berharap seseorang dapat membantu menghancurkan penderitaan di hatinya. Lagi pula jika bukan karena Xiao Ye, dia tidak akan pernah bisa keluar dari rasa sakitnya secepat ini. Sementara aku berencana menjodohkan mereka, ada satu hal yang perlu aku beritahu padamu terlebih dahulu. Ye Ying tersenyum saat kilatan mendalam melintas di matanya. Sampai hari ini aku tidak tahu siapa Gulan sebenarnya. Aku hanya berhasil menyelamatkannya 1 tahun yang lalu sepenuhnya secara kebetulan. Aku melihat bagaimana dia tidak punya tempat untuk pergi, jadi aku membawanya masuk. Hanya saja setelah lama berinteraksi dengannya, aku baru menyadari bahwa dia membawa senjata spiritual. Senjata spiritual. Guru Oyun mengangkat alisnya dan berbalik ke arah fitur mendalam Ye Ying. Itu benar. Ye Ying mengangguk. Nona Gu, sebagai seorang kultivator, kamu sadar bahwa ada berbagai kelas senjata spiritual. Bukannya tidak ada senjata spiritual di wilayah blok utara, hanya saja senjata spiritual itu sebagian besar dimiliki oleh beberapa organisasi besar. Selanjutnya dia menyebutkan tentang memiliki kenalan di kota utama. Aku bisa menebak dengan kasar, bahwa dia pasti nona muda yang hebat dari salah satu kekuatan besar di kota utama. Guru Oyun terdiam. Sebelum perjalanannya ke sini, dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan di wilayah blok utara, jadi tentu saja dia tahu organisasi mana yang Ye Ying bicarakan. Jika mereka benar-benar jatuh cinta satu sama lain, maka tidak masalah siapa Gulan sebenarnya. Guru Oyun mengangkat bahu dengan puas. Tentu saja itu mengharuskan mereka untuk benar-benar jatuh cinta terlebih dahulu. Ye Ying tertawa terbahak-bahak. Bagaimana aku bisa lupa, kamu bukan hanya Master Pil, kamu adalah tuan sebenarnya dari wilayah blok utara. Aku percaya bahwa dengan kekuatanmu, menyatukan wilayah blok utara tidak akan menjadi masalah besar bagimu.
maka identitas Gulan tidak akan mengubah apapun. Sebenarnya aku hanya memberitahumu hal-hal ini karena aku ingin mengingatkanmu, bahwa sementara aku ingin menjodohkan mereka, aku tidak ingin identitas Gulan menjadi penghalang pada akhirnya. Dia melirik Guru Woyun saat dia berbicara, dan mengangkat sudut bibirnya. Namun aku pikir sebagai saudara perempuannya, kamu pasti akan dapat membantu saudaramu, jadi aku bisa yakin. Guru Woyun tersenyum tipis. Jika Yuer benar-benar mengembangkan perasaan untuk Gulan, aku akan senang. Adapun identitas Gulan, itu bukan masalah besar. Sejak Ye Ying dan yang lainnya kembali ke kota Maple Hijau, beberapa warga bermata elang berhasil mengenali bayangan mereka. Kemudian, mereka buru-buru melaporkan hal ini kepada pemimpin tentara bayaran Serigala Surgawi. Pada saat ini, di wilayah tentara bayaran Serigala Surgawi, seorang pria parubaya mengambil cangkir acak di sebelahnya dan dengan keras melemparkannya ke tanah dengan suara keras. Wajahnya yang garang tampak benar-benar terpelintir karena amarahnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Apa katamu? Bajingan Ye Ying itu tidak benar-benar mati di hutan musuh bebuyutan, dan dia benar-benar melarikan diri. Pemimpin, ini adalah kebenaran. Aku benar-benar melihat mereka kembali, dan mereka bahkan membawa kembali sepasang orang asing. Seorang pria pendek berlutut di depan kursi kanan pria parubaya itu dan berbicara dengan suara dan ekspresi yang luar biasa. Pemimpin, Ye Ying ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia dikalahkan oleh tentara bayaran Serigala Surgawi kita, namun dia masih memiliki keberanian untuk kembali. Haruskah kita menjarah rumahnya dan menghancurkannya? Seluruh wajah pria parubaya itu penuh dengan kebencian, matanya seperti ular berbisa, penuh dengan racun, bahkan untuk menatapnya pun sulit. Kemana dia pergi setelah kembali? Melaporkan kepada Anda pemimpin, Ye Ying membawa sisanya ke pasar gelap. Hanya Gulan dan seorang pemuda lumpuh yang kembali ke unit tentara bayaran penghancur dunia. Apakah kita akan bertemu dengan Ye Ying di pasar gelap sekarang? Pria parubaya itu terdiam. Setelah jeda yang lama, matanya yang ganas menatap si pendek yang berlutut di depannya. Kamu mengatakan bahwa Gulan pergi ke depan dan kembali ke unit tentara bayaran penghancur dunia dengan seorang pria muda. Itu benar, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Karena itu masalahnya, maka kita akan pergi ke unit tentara bayaran penghancur dunia sebagai gantinya. Pria parubaya itu mencibir, sudut bibirnya melengkung menjadi sudut yang menakutkan, ciri-cirinya yang ganas menjadi semakin menyeramkan dan menakutkan, membuat seseorang gemetar ketakutan. Pria pendek itu linglung, dia bertanya dengan bingung. Pemimpin, hanya Gulan dan pemuda itu yang berada di unit tentara bayaran penghancur dunia. Mengapa berperang untuk keduanya? Sama sekali tidak perlu untuk itu. Idiot! Pria parubaya itu memelototi pria pendek dengan mata penuh kebencian. Dia menjawab dengan dingin. Mengapa orang idiot sepertimu ada di tentara bayaran Serigala Surgawi? Anak itu, Ye Ying, cukup kuat. Dia bahkan belum berusia 30 tahun dan dia sudah menjadi tertinggi bela diri tingkat rendah. Jika aku melawannya, aku mungkin tidak akan bisa mengalahkannya.
bahkan mungkin berakhir dengan bencana. Alasan mengapa aku bisa menyergapnya sebelumnya sepenuhnya karena aku mendapat bantuan keluarga Zhang. Sekarang anggota keluarga Zhang itu telah meninggalkan kota Maple Hijau. Apakah aku masih akan berjalan tanpa otak ke pertumpahan darah dengan Ye Ying? Sebenarnya, berdasarkan kekuatannya, dia mungkin tidak kalah melawan Ye Ying muda. Kecuali sebenarnya tidak ada kekurangan pembudidaya yang kuat di kota Maple Hijau selain dari kedua organisasi mereka. Jika dia akhirnya terluka parah demi membunuh Ye Ying, banyak yang akan merasa sangat mudah untuk memanfaatkan kesempatan itu. Belalang mengintai jangkrik, tidak menyadari Oriole di belakang. Siapapun bisa memahami logika di balik itu, karena alasan itulah kedua belah pihak dapat hidup harmonis selama bertahun-tahun. Tapi jika tentara bayaran serigala surgawi kita tidak akan melawan tentara bayaran penghancur dunia, mengapa mengganggu Gulan? Pria pendek itu masih belum bisa memahami alasan di balik rencana pemimpinnya. Kamu benar-benar idiot, tidak bisakah kamu menggunakan otakmu? Ye Ying adalah pria yang sangat menghargai persahabatan. Jika kita membawa Gulan pergi, apakah dia akan tetap acuh tak acuh? Pria parubaya itu tertawa dingin, ketika dia berbicara dengan ekspresi jahat di wajahnya. Tentu saja aku tidak ingin ini terjadi. Ye Ying memaksa tanganku, jadi aku bertekad untuk menjadi satu-satunya pengambil keputusan di kota Maple Hijau. Dia tidak lain hanyalah seorang anak, apa haknya untuk membagi wilayahku? Dalam sudut pandang pria parubaya, kota Maple Hijau miliknya, Ye Ying memiliki nyali untuk membagi tanahnya selama bertahun-tahun, jadi dia harus bersiap untuk ditelan utuh. Mata pria parubaya itu menjadi gelap memikirkannya, dia tertawa dingin. Namun gadis ini, Gulan, tampaknya juga memiliki kekuatan. Untuk mempersingkat pertempuran, aku akan mengurus ini secara pribadi. Selama kita menangkap gadis ini, aku percaya bahwa Ye Ying tidak akan lagi memiliki keberanian untuk membalasku. Adapun pemuda yang dikawal gadis itu. Dia berhenti. Niat membunuh melintas di matanya yang ganas. Bunuh dia. Pasar gelap terletak di jantung kota Maple Hijau. Staf di sini berisik, dan Anda akan mendengar pengumuman keras tentang penjualan kapan saja. Guru Woyun mengalihkan pandangannya ke setiap kios, tetapi tidak dapat menemukan barang yang dia cari. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ye Ying? Apakah ini satu-satunya kios di pasar gelap? Apakah ada bagian lain? Lagi pula barang-barang di sini tentu tidak dianggap sebagai harta yang berharga. Selanjutnya pasar gelap prestis sekota Maple Hijau tidak mungkin sebesar ini. Memang, setelah mendengar pertanyaannya, Ye Ying mengangguk. Ini hanya bagian paling umum dari pasar gelap, meskipun mungkin ada kebocoran dari waktu ke waktu, itu sangat jarang terjadi. Aku takut kita akan mengabaikan sesuatu, jadi aku membawamu ke sini untuk melihatnya. Karena harta yang kamu cari tidak ada di sini, maka aku akan membawamu ke pasar gelap bawah tanah. Kios-kios jauh lebih tenang di pasar gelap bawah tanah dibandingkan dengan kios-kios yang pernah dilihat Guru Woyun sebelumnya. Tidak ada yang berteriak juga. Setiap pemilik kios benar-benar diam,
duduk diam di dalam kiosnya sendiri. Kadang-kadang beberapa dari mereka akan menjelaskan barang dagangan mereka kepada pelanggan. Guru Oyun mengalihkan pandangannya ke setiap kios, tetapi tidak ada yang menarik perhatiannya. Tak perlu dikatakan bahwa pasar gelap kota Maple Hijau tentu sesuai dengan reputasinya. Dia hanya membutuhkan satu pandangan sekilas untuk menemukan banyak harta karun yang akan menimbulkan sensasi di dunia sekuler. Hanya saja, berdasarkan level kekuatan dan simpanannya saat ini, barang-barang ini tidak lagi menarik baginya. Kenapa? Apakah tidak ada yang kamu suka? Ye Ying memperhatikan alis berkerut Guru Oyun dan tersenyum lembut saat dia bertanya. Guru Oyun menggelengkan kepalanya, tepat saat dia berbalik, tatapannya langsung membeku di satu kios tertentu. Pemilik kios adalah seorang pemuda berjubah biru. Dia tinggi dan ramping, dengan kulit yang sangat cerah, terutama mata birunya, seolah-olah seseorang bisa tenggelam ke dalamnya, tidak bisa keluar. Sayangnya dia memiliki satu area ketidaksempurnaan. Pria itu memiliki bintik hitam yang jelek di wajahnya. Itu juga karena keberadaan bintik itu, yang merusak perasaan lembut dan indah. Ye Ying memperhatikan bahwa Guru Oyun telah memusatkan perhatiannya pada pria berjubah biru. Agak heran, jelasnya. Itu Lan Ge. Semua orang di kota Maple Hijau menyadari situasinya. Tuan keluarga Lan di kota utama kebetulan adalah pamannya, tapi keberadaan Lan Ge tidak jelas. Dia membawa nasib buruk bagi ayah dan ibunya yang mengakibatkan dia dibuang dari keluarga Lan. Setelah itu, dia tiba di kota Maple Hijau. Dia berhenti, lalu melanjutkan berbicara. Lan Ge ini juga luar biasa. Dia membawa banyak permen untuk dijual di pasar gelap, mengklaim itu sebagai pil. Namun siapa yang berani membeli pilnya, mungkin memakannya akan membuatmu diare. Ye Ying tertawa. Lan Ge ini juga bukan ahli pil, namun dia mengklaim bahwa mainan ini adalah pil. Siapa yang bisa percaya padanya? Racun lebih seperti itu. Guru Oyun sepertinya tidak mendengar kata-kata Ye Ying sama sekali. Dia secara otomatis berjalan menuju Lan Ge, seolah-olah dia tidak keberatan dengan pil yang dipajang di kiosnya. Pil-pil ini, apakah kamu memperbaikinya sendiri? Dia bertanya. Melihat bagaimana seseorang akhirnya mengajukan pertanyaan di kiosnya, mata biru Lan Ge berbinar. Dia tersenyum dan mengangguk. Ya, aku memperbaikinya sendiri. Suaranya merdu, cukup enak di telinga. Jika bukan karena bintik hitam di wajahnya, pria ini tidak diragukan lagi akan dianggap sebagai pria tampan yang tiada taranya. Mendengar ini, mata Guru Oyun berkedip, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya mengamati pil di kiosnya dengan hati-hati. Bisakah kamu memberitahuku jenis pil apa ini? Lan Ge tersenyum lembut dan menjawab pertanyaan Guru Oyun dengan sangat sabar. Sebenarnya karena tidak adanya formula pil, pilku tidak terlalu berharga. Namun pil ini dapat dengan cepat menyembuhkan beberapa pilek, itu tidak akan menjadi masalah di sana. Sudut bibir Guru Oyun melengkung dalam sudut yang dangkal. Dia mengambil pil dari kios, meletakkannya di mulutnya dan mengunyahnya, kemudian senyum di wajahnya semakin terlihat. Rasanya sebenarnya cukup enak, kecuali ada beberapa kesalahan dalam teknik penyempurnaanmu. Jika kamu bisa meletakkan daun mukwat di depan bunga surgawi, mungkin hasil akhirnya akan lebih efektif.
Awalnya Lan Ge berasumsi bahwa Gu Ruoyun telah menyangkalnya dan bertindak dalam kemarahan, namun ketika dia mendengar bagian selanjutnya dari penjelasannya, mata birunya mengungkapkan cahaya yang berkilauan seperti batu berharga. Dia menatap Gu Ruoyun tanpa berkedip. "Kamu ahli pil." Seorang ahli pil, pemilik kios di sekitarnya awalnya menatap penasaran ke kios Lan Ge. Mereka mendengus jijik setelah mendengar seruannya. Orang ini, Lan Ge, berpikir bahwa hanya karena dia dengan santai mencubit beberapa permen, dia dapat mengklaim sebagai ahli pil. Seberapa berhargakah ahli pil, selain Gu Ruoyun yang menjadi terkenal selama rapat umum sekte kedokteran belum lama ini? Tidak ada ahli pil lain yang muncul. Dia punya nyali untuk menghadiahkan dirinya sendiri dengan topi sebesar itu. Hanya Ye Ying yang tetap diam, tatapannya berubah dari terkejut menjadi terkejut. Dia tahu bahwa Nona Gu sebenarnya membimbing Lan Ge. Mungkinkah Lan Ge sebenarnya mampu memurnikan pil? Betapa malangnya. Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya dan tersenyum lembut. Rasanya cukup enak tapi kekuatannya tidak cukup kuat. Itu hanya bisa menyembuhkan penyakit ringan dari orang biasa. Jika itu adalah seorang kultivator yang terluka, itu tidak akan bisa menyembuhkannya sama sekali. Lan Ge menjadi sangat merah di wajahnya. "Aku tidak punya formula pil." Dia menyindir dengan malu. "Jika kamu memberiku formula pil, aku pasti bisa memperbaiki pil berdasarkan formula." "Tidak." Gu Ruoyun tetap tersenyum, dia berbicara dengan suara ringan. "Bahkan jika aku memberimu formula pil, kamu mungkin tidak dapat memperbaiki pil begitu cepat. Namun jika kamu bersedia menjadi muridku, aku bersedia mengajarimu." Tak perlu dikatakan pria ini benar-benar jenius. Dia berhasil memperbaiki pil tanpa formula pil. Bakat seperti ini jauh melampaui rata-rata. Jika saya bisa mengajarinya, prestasi masa depannya akan mengejutkan daratan. Selain itu, hal lain yang menjadi perhatian Gu Ruoyun adalah lapisan lain dari identitas orang itu. Sebuah cahaya melintas di mata Gu Ruoyun saat memikirkan hal ini. Jika tebakanku benar, Lan Ge tidak sepenuhnya manusia. Dia adalah manusia setengah binatang. Dia memegang darah binatang spiritual di nadinya, kecuali bahwa itu tidak sepenuhnya murni. Oleh karena itu, Ibu Lan Ge pastilah makhluk spiritual. Dia tidak pernah berharap untuk menuai keuntungan yang begitu menguntungkan selama kunjungan pertamanya ke pasar gelap. Lan Ge, yang memiliki semua kualitas manusia dan binatang spiritual, akan memiliki peningkatan kultivasi yang cepat, jika dia menggunakan metode yang tepat. Kamu seorang ahli pil, dan kamu bersedia menerimaku sebagai muridmu." Lan Ge dipenuhi dengan kegembiraan. Wanita ini hanya perlu menelan pil halusku, dan dia berhasil menebak ramuan obat yang aku gunakan untuk memurnikannya. Dia pasti ahli pil sejati, tidak diragukan lagi. Gu Ruoyun tersenyum lembut. "Ayo pergi, tidak ada lagi yang bisa dilihat di pasar gelap ini, ayo pulang." Ye Ying sedikit terkejut. "Nona Gu, apakah kamu tidak tertarik dengan harta karun yang tersembunyi di pasar gelap sama sekali?" Dia bertanya, berbalik ke arah Gu Ruoyun. "Jika ada yang kamu suka, aku, Ye Ying, akan membelinya untukmu sebagai hadiah. Anggap saja itu caraku berterima kasih padamu karena telah menyelamatkan tentara bayaran penghancur dunia kami." Mendengar ini,
Gu Ruoyun menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengklaim harta terbesar di pasar gelap, ada banyak harta lainnya, tetapi bukan itu yang aku butuhkan. Dia sudah mengklaim harta terbesar di pasar gelap. Kabut cair berkumpul di kepala Ye Ying. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Gu Ruoyun. Selama keraguannya, Gu Ruoyun sudah keluar dari pasar gelap. Bahkan Lan Ge sudah mulai menutup kiosnya dan mengejar wanita di depan. Unit tentara bayaran penghancur dunia terletak di area utara kota Maple Hijau. Itu lebih layu dan membusuk jika dibandingkan dengan hiruk-pikuk wilayah timur. Pada saat ini, di wilayah tentara bayaran penghancur dunia, Gulan memimpin Xia Linyu ke kamar untuk beristirahat, ketika tiba-tiba sebuah suara terdengar dari luar pintu. "Bajingan tentara bayaran penghancur dunia, bawa pantatmu ke sini." Suara itu jernih dan tajam, bergema di seluruh unit tentara bayaran penghancur dunia dan menembus langit. Gulan dengan lembut mengangkat alisnya yang menarik saat sedikit ketidaksabaran melintas di matanya. Dia berbalik ke arah pemuda di depannya dan berkata, "Kakak Xia, tentara bayaran serigala surgawi telah tiba. Orang yang baru saja membuat pengumuman adalah Jun Si dari tentara bayaran serigala surgawi. Kamu pergi istirahat, aku akan menghentikan mereka." Tentara bayaran serigala surgawi. Xia Linyu mengerutkan alisnya saat udara yang menggugah pikiran melintas di tatapannya yang jernih. "Maksudmu tentara bayaran serigala surgawi yang memaksamu masuk ke hutan musuh bebuyutan?" Gulan mengangguk. Mereka pasti sudah mendengar berita itu begitu tentara bayaran penghancur dunia melangkah ke kota Maple Hijau. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengambil keuntungan dari ketidakhadiran pemimpin kami dan meluncurkan dan menyerang. "Saudara Xia, jangan khawatir, aku akan melindungimu. Selain itu tentara bayaran serigala surgawi ini ada di sini untuk kami. Kamu hanya seorang tamu jadi mereka tidak seharusnya menyakitimu." "Melindungiku?" Xia Linyu tertawa pahit. "Kapan aku menjadi begitu lemah sehingga aku membutuhkan seorang wanita untuk melindungiku? Sama halnya dengan kakak perempuan dan gadis kecil ini." Gulan tidak menunggu tanggapan Xia Linyu, sebaliknya dia berbalik dan keluar dari pintu. Jubah merah mudanya melintas di tatapan jernih pemuda itu dan segera menghilang dari pandangannya. Di pintu besar, sekelompok orang kasar telah mengepung halaman depan. Ketika mereka melihat wanita muda itu berjalan keluar dari dalam, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. "Haha, aku tidak pernah berpikir bahwa tentara bayaran penghancur dunia akan memiliki nyali untuk kembali. Jika aku jadi kamu dan berhasil bertahan hidup dengan susah payah, aku pasti akan bersembunyi dan menjalani tujuan yang tercela. Kamu di sisi lain, memilih untuk kembali ke kota Maple Hijau. Tentara bayaran serigala surgawi telah menoleransi kamu cukup lama, karena kami telah melepaskan semua kepura-puraan kodialitas. Tidak perlu bagi kami untuk bersikap baik kepadamu bajingan. Gulan, menyerahlah jika kamu tahu apa yang baik untukmu, jangan buang napas. Kenapa kamu sendiri? Di mana anak kecil berwajah putih yang kamu bawa kembali?" "Aku melihat bahwa dia kehilangan lengan. Aku ingin tahu apakah dia lumpuh di sana juga." "Kenapa kamu tidak ikut denganku?
Aku berjanji bahwa aku akan mentraktirmu makanan lezat dan minuman keras. Bisakah anak laki-laki lumpuh dan berwajah putih itu memuaskanmu?" Kata-kata kasar yang mereka ucapkan menyebabkan wajah pucat dan merah jambu Gulan memerah. Dua nyala api berkedip-kedip di dalam matanya yang besar dan jelas. Tiba-tiba dia tertawa terbahak-bahak. Senyum di wajahnya yang manis dan menggemaskan sangat memanjakan mata. Di antara tentara bayaran serigala surgawi, beberapa mulai mengeluarkan air liur saat mereka menatap penuh nafsu ke tubuh Gulan dari atas hingga ujung kaki, tidak satu inci pun yang tersisa. Dan aku bertanya-tanya, "Siapa kamu?" Gulan tertawa dingin sambil melanjutkan, "Kalian semua hanyalah sekelompok pengecut yang tak punya tulang." "Pengecut tak bertulang? Siapa yang kamu sebut pengecut tak bertulang?" Seorang tentara bayaran cemberut pada Gulan dengan dingin. Jika bukan karena pemimpinnya belum mengeluarkan perintah, dia pasti sudah menekan gadis terkutuk di bawahnya sejak lama dan menghancurkannya. Mari kita lihat apakah dia masih punya nyali untuk berbicara dengannya dengan cara seperti itu. "Mengapa? Mengambil keuntungan dari ketidakhadiran pemimpinku dan datang ke sini untuk menggertak seorang wanita kecil yang lemah sepertiku. Jika kamu memiliki keterampilan, datang pada kami ketika pemimpin kami telah kembali." Gulan mencibir saat dia berbicara. "Aku ingin tahu apakah kamu punya nyali." Kata-kata Gulan membuat marah para tentara bayaran sehingga wajah mereka menjadi pucat. Tepat ketika mereka akan memberi pelajaran pada gadis terkutuk itu, pemimpin mereka, seorang pria parubaya, mengangkat tangannya dan menghentikan mereka dari bertindak gegabah. "Gulan!" Pria parubaya itu memandang Gulan sebelum melanjutkan dengan ekspresi serius di wajahnya. "Kamu terlalu memikirkan anak itu, Ye Ying. Aku tidak akan pernah kalah darinya jika kita bertarung 1 lawan 1, namun aku tidak ingin memberikan kesempatan kepada organisasi lain, jadi aku memilih metode yang akan menimbulkan korban paling sedikit. Oleh karena itu aku harus menyusahkanmu untuk kembali bersama kami ke unit tentara bayaran serigala surgawi. Adapun anak laki-laki berwajah adil yang kembali bersamamu." Pria parubaya itu berhenti sebelum dia mengangkat sudut bibirnya ke sudut yang menyeramkan. "Kami hanya bisa menyalahkan hubungannya dengan tentara bayaran penghancur dunia. Maksudnya adalah dia tidak akan menyayangkan pemuda yang telah kembali dengan Gulan. Dia tidak akan pernah menyayangkan siapapun yang memiliki koneksi dengan tentara bayaran penghancur dunia. Jika seseorang tidak mencabut akarnya, rumput yang dipotong akan tumbuh kembali di masa depan." Gulan tidak pernah mengharapkan tentara bayaran serigala surgawi untuk tidak menyayangkan Xia Linyu. Hatinya dipenuhi amarah saat senyum dingin di wajahnya semakin dalam. "Saudara Xia hanyalah tamu dari tentara bayaran penghancur dunia, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa tentara bayaran serigala surgawi akan menjadi gila sampai tingkat seperti itu. Aku hanya ingin meninggalkanmu dengan nasihat, ada beberapa orang di dunia ini yang tidak boleh kamu sakiti, jangan mengundang bencana yang lebih besar ke dirimu sendiri." Pada saat ini Gulan tidak lagi menunjukkan penampilannya yang manis dan menggemaskan, sebaliknya dia memancarkan aura menakutkan yang berbeda dari kebanyakan tentara bayaran. "Hahaha." Pria parubaya itu tertawa gila, tawanya angkuh dan sombong. Dia kemudian berkata, "Gulan, kamu masih muda namun kamu menikmati olok-olok liar seperti itu. Sampai hari ini,
Tentara bayaran serigala surgawi belum pernah mendengar tentang siapapun yang tidak boleh kami sakiti selain dari beberapa keluarga hebat itu. Apakah kamu memberitahuku bahwa pemuda ini adalah anggota dari salah satu keluarga itu? Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat dia menatap Gulan dengan jijik. Dia bukan dari salah satu keluarga itu. Gulan tertawa dingin saat dia menjawab. Jelas saudara Sia bukan dari salah satu keluarga besar itu, tapi aku terhubung dengan kekuatan itu. Jika tentara bayaran serigala surgawi membunuhku, aku percaya bahwa mereka tidak akan hidup lebih lama lagi. Begitu orang-orang itu menerima kabar kematianku, mereka akan membalaskan dendamku. Karena dia bukan dari keluarga manapun, tentara bayaran serigala surgawi mampu menyinggung perasaannya. Pria parubaya itu menyipitkan matanya saat cahaya dingin melintas di pupilnya. Bawa Gulan, dan bunuh yang lainnya. Aku ingin melihat apakah ada di antara kalian yang berani mencoba. Ekspresi Gulan sangat berubah dan dia buru-buru memblokir jalan dengan tubuhnya. Suasana cemas muncul di wajahnya yang manis dan cantik saat dia menatap tajam ke arah kelompok di depannya. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Dia menyesal telah membawa Guru Oyun dan Xia Linyu kembali ke kota Maple Hijau. Awalnya mereka bermaksud berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan mereka dan hanya berpikir untuk membawa mereka kembali sebagai tamu mereka. Namun dia tidak pernah berpikir bahwa tentara bayaran serigala surgawi akan mengambil keuntungan dari ketidakhadiran pemimpin dan meluncurkan pembunuhan besar-besaran. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan pernah membawa Xia Linyu kembali ke wilayah tentara bayaran penghancur dunia. Sayangnya tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah menghalangi jalan masuk musuh dan mencegah siapapun memasuki pintu. Singa kecil, keluar dan bantu aku. Gulan menggertakkan giginya dan berteriak keras. Segera, raungan keras terdengar dari dalam pintu besar. Seekor singa yang diselimuti api menyerbu dari gerbang di depan mata mereka dan memamerkan taringnya saat dia memelototi para penyusup. Singa kecil, kita tidak boleh membiarkan siapapun menyakiti saudara Xia apapun yang terjadi. Kamu harus membantuku untuk menunda mereka, setidaknya sampai pemimpin dan yang lainnya kembali. Hanya ini yang bisa dia lakukan untuk saat ini. Tatapan Gulan mengarah ke sepetak langit yang tidak terlalu jauh. Matanya yang besar dan cerah berangsur-angsur tertutup oleh kesedihan. Pemimpin, kamu harus cepat kembali. Kalau tidak, aku tidak yakin berapa lama aku bisa bertahan. Cahaya kuning pucat dari matahari terbenam menyelimuti seluruh langit. Pada saat ini, seekor singa yang menyala-nyala mengaum dengan marah di luar gerbang tentara bayaran penghancur dunia. Dia kemudian mengalihkan tatapan ganasnya ke arah manusia di depannya saat lubang hidungnya melebar dan menghasilkan napas yang menyengat. Binatang spiritual. Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi melompat ketakutan ketika singa yang menyala tiba-tiba muncul. Sebuah cahaya bersinar kemudian melintas di matanya yang sedikit tajam. Dia mencibir dan berkata, "Tidak heran kamu punya nyali untuk bergegas keluar seperti itu. Kamu cukup beruntung untuk mendapatkan binatang spiritual. Namun kamu terlalu menganalisis ini. Binatang spiritual jenderal bela diri tingkat tinggi seperti ini mungkin bahkan tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan penasihat terpercayaku. Namun kamu ingin menggunakannya untuk menghentikan kami.
kamu pasti menikmati memanjakan diri dalam fantasi liar. Semuanya, aku ingin singa ini hidup-hidup. Roar. Singa yang menyala itu mengaum dengan marah sebelum dia berubah menjadi bola api raksasa dan menghantam tepat ke manusia yang menyerbu ke arahnya. Orang-orang di garis depan tidak dapat menahan diri ketika singa menabrak mereka dan diserang ketakutan. Seluruh tubuh mereka kemudian menghilang di dalam api singa. Siapapun yang berani mengambil satu langkah maju akan mati tanpa belas kasihan. Suaranya serak dan agresif, penuh dengan kekuatan yang sulit untuk ditolak. Itu membuat manusia yang telah menyerang ke arahnya tanpa sadar mengencangkan cengkeraman pada senjata mereka. Mereka terhuyung mundur dan menatapnya dengan ketakutan. Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi tertawa dingin ketika dia menyatakan dengan arogan, "Penasihat terpercayaku, taklukkan binatang spiritual ini. Tidak perlu bagiku untuk menangani binatang spiritual." Jenderal bela diri tingkat tinggi secara pribadi. Meskipun penasihat terpercayanya hanya seorang jenderal bela diri tingkat tinggi, ia mempraktikkan metode kultivasi khusus yang membuatnya sehingga baik manusia maupun binatang buas spiritual yang berada di peringkat yang sama tidak akan cocok dengannya. Berurusan dengan singa api jenderal bela diri tingkat tinggi yang tidak penting ini akan terlalu mudah. Ingat, selesaikan ini dengan cepat, jangan beri mereka kesempatan untuk mengulur lebih lama. Ya pemimpin. Penasihat terpercaya menyatukan tinjunya dan membungkuk. Sosoknya yang mengenakan jubah hijau muncul dari belakang pemimpin. Dia kemudian mengangkat tangannya dengan lembut dan pedang panjang muncul di genggamannya dari udara tipis. Singa kecil. Gulan gugup ketika dia berkata, "Kamu harus berhati-hati, penasihat terpercaya ini sangat kuat. Secara umum sebagian besar jenderal bela diri tidak akan cocok untuknya. Jangan khawatir." Seolah-olah dia bisa merasakan kekhawatiran di hati Gulan, singa yang menyala-nyala itu melembutkan suaranya dan menatap wanita muda di belakangnya dengan nyaman. Mata merahnya yang berapi-api tidak lagi menahan keganasan awalnya saat dia berkata, "Aku tidak akan membiarkan siapapun mendekatimu." Suaranya masih serak seperti biasanya, namun itu bisa membuat seseorang secara tidak sadar merasa yakin. Dia memberi kesan bahwa selama dia mengucapkan kata-kata ini, dia tidak akan lupa untuk menghormati janjinya, tidak peduli apa dan tanpa bayangan keraguan, bahkan jika itu berarti kematiannya. Manusia. Mata singa yang menyala-nyala menjauh dari Gulan dan berbalik ke arah penasihat terpercaya di depannya. Matanya telah kembali ke tatapan kejamnya sekali lagi saat dia berbicara dengan kedengkian. "Hari ini, selama aku, singa yang menyala-nyala, ada di sini, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Lanner atau Tuan Xia." Singa yang menyala, kamu memiliki tingkat kekuatan yang layak. Jika kamu bersedia melayaniku dan menjadi tungganganku, mungkin aku akan mengampuni hidupmu. Penasihat terpercaya tidak memperhatikan peringatan singa yang menyala-nyala dan berbicara dengan cara yang membingungkan namun menghina. Kata-katanya membuat marah singa yang menyala-nyala secara alami. Dia segera meraung keras dan menyerang penasihat terpercaya. Manusia terkutuk ini, dia berani mempermalukanku dengan cara ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin menggunakanku sebagai tunggangannya. Jika itu bukan penghinaan, lalu apa?
Ye Ying yang tidak terlalu jauh sepertinya merasakan sesuatu dan berhenti di langkahnya. Cahaya dingin kemudian melintas di wajahnya yang tampan. Nona Gu, aku baru saja merasakan aura pertempuran yang datang dari unit tentara bayaran penghancur dunia. Gulan dan Tuan Xia pasti dalam bahaya. Selain itu aura pertempuran itu jelas berasal dari penasihat terpercaya tentara bayaran serigala surgawi dan singa yang menyala-nyala. Dia tidak pernah berharap tentara bayaran serigala surgawi mengetuk pintu mereka begitu cepat, apalagi saat dia tidak ada. Ayo pergi. Guru Woyun perlahan mengangkat pupil beningnya yang berkedip dengan niat membunuh. Saya tidak berencana untuk ikut campur terlepas dari siapa tentara bayaran penghancur dunia yang menyimpan dendam. Namun jika Yuer terluka, aku tidak akan mengampuni mereka, tidak peduli siapa itu. Matahari terbenam di barat dan setiap sudut kota Maple hijau menikmati cahayanya. Beberapa waktu telah berlalu dan pada saat ini, suara benturan keras terdengar di gerbang tentara bayaran penghancur dunia saat penasihat terpercaya dikirim tersandung oleh serangan singa yang menyala-nyala. Keringat dingin telah muncul di dahinya. Penasihat terpercaya ini telah memiliki keberadaan yang tak terkalahkan dibandingkan dengan jenderal bela diri tingkat tinggi lainnya karena teknik kultivasi khususnya. Namun dia tidak pernah menyangka akan membuang begitu banyak waktu untuk bertarung melawan binatang spiritual belaka. Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi jelas tidak senang, wajahnya berubah menjadi ganas dan menakutkan. Penasihat terpercaya, kamu telah kehilangan sentuhanmu. Karena itu masalahnya, menjauhlah, biarkan aku bertarung dan menyelesaikan ini dengan cepat. Jika kita menyeret ini lebih lama lagi, anak itu, Ye Ying, akan kembali kapan saja sekarang. Penasihat terpercaya tercengang. Dia kemudian menyingkirkan pedang panjangnya dan melangkah ke samping, terlihat sangat terhina. Saat dia mundur, pemimpin tentara bayaran serigala surgawi bergerak. Gerakannya sangat cepat dan dia muncul di sisi singa yang menyala dalam sekejap. Hampir seketika sebuah pedang besar yang dibuat dari udara tipis mengiris seolah-olah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Sorot mata singa yang menyala itu akhirnya berubah, bahkan napasnya menjadi lebih cepat. Dia mengangkat cakarnya dan melindungi dirinya dari serangan pedang besar itu. Namun kekuatan dari dalam pedang ditransmisikan langsung melalui cakarnya ke organ internalnya, menyebabkan tubuh besarnya langsung jatuh ke tanah. Darah segar mulai menetes dari cakarnya, jumlahnya berangsur-angsur meningkat, berubah menjadi sungai. Laner, aku akan menahan mereka. Bawa Tuan Xia dan lari, cari Tuan Ruoyun cepat. Terlepas dari lukanya yang parah, singa yang berapi-api itu dengan keras kepala bangkit dan menatap tajam ke arah pria jahat di depannya. Badut kecil yang terlalu percaya diri. Pria itu terkekeh dingin sebelum dia mengangkat tangannya dan dengan paksa membantingnya ke arah kepala singa yang menyala-nyala itu. Pada saat itu, seolah-olah kekuatan besar telah menimpa singa yang menyala-nyala itu, mencegahnya menghindari serangan itu. Tamparan itu menyebabkan tubuhnya bergetar beberapa kali. Namun dia masih berdiri teguh di depan gerbang dan berteriak pada Gulan yang bingung sekali lagi. Kalian berdua lari, cepat dan tinggalkan tempat ini. Lari?
Gulan menggigit bibirnya saat matanya dipenuhi kecemasan. Singa yang menyala adalah temannya, bagaimana dia bisa pergi dan meninggalkan temannya? Ketika singa yang menyala-nyala itu berbalik dan melihat bagaimana Gulan tidak mau pergi, tatapannya dipenuhi dengan kecemasan. "Lanner, jangan khawatir, aku adalah binatang terkontrakmu. Sejak kamu meninggalkan hutan musuh bebuyutan, aku bersumpah untuk melindungimu seumur hidupmu agar aku tidak mati. Kamu harus lari sekarang." Singa kecil, aku. Gulan dengan lembut menutup matanya saat air mata mengalir di wajahnya. Jarinya dengan lembut menyentuh gelang giok hijau zamrud di pergelangan tangannya saat matanya dipenuhi dengan rasa perjuangan. "Haruskah aku mengangkat segel sekarang? Jika aku mengangkat segel ini, anggota keluargaku akan dapat menemukanku. Ketika saatnya tiba aku harus kembali ke keluargaku dan menerima aliansi pernikahan mereka. Aku harus melayani keluargaku selama sisa hidupku. Tapi jika aku tidak melakukan ini, singa yang menyala-nyala dan saudara Sia akan mati. Tidak mungkin kami bisa bertahan sampai pemimpin kami kembali." Gulan menarik napas dalam-dalam memikirkan hal ini dan membuka matanya yang berair. Jika ada yang memperhatikannya dengan cermat, mereka akan melihat lapisan putih yang hampir tidak terlihat perlahan muncul dari tubuhnya, diikuti oleh kekuatan energi. Bukankah sedikit tidak masuk akal bagi begitu banyak dari kalian untuk menggertak seorang wanita muda? Suara itu selembut suara seorang pria muda tapi sangat menyentuh. Gulan menghentikan jari yang dia letakkan di gelang batu giok. Dia kemudian berbalik untuk melihat bahwa pemuda yang lembut telah muncul dari pintu. Matanya memerah ketika dia berkata, "Kakak Sia, apa yang kamu lakukan di sini?" "Maaf, ini salahku. Aku telah menyeretmu ke bawah." Sia Linyu tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya kemudian jatuh pada kerumunan di depannya saat senyum di wajahnya yang halus semakin dalam. "Jika kamu benar-benar putus asa, kamu harus mencari orang-orang dari tentara bayaran penghancur dunia. Mengapa mengeroyok seorang wanita muda?" Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi mengejek dengan dingin. Wajahnya tenggelam saat dia berbicara dengan suara yang menakutkan. "Apakah kamu yang kecil berwajah cantik yang dibawa kembali oleh Gulan? Sebenarnya kamu cukup tampan. Kamu jauh lebih tampan daripada orang-orang yang telah kami bunuh bertahun-tahun sebelumnya. Tetap saja, sayang sekali kamu ingin menyelamatkan gadis itu dalam kesulitan. Aku khawatir kamu tidak akan memiliki kesempatan sekarang. Penasihat terpercaya, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Bunuh bocah ini." Penasihat terpercaya merasa agak sedih karena ditempatkan melawan arah angin dalam pertarungannya melawan singa yang menyala-nyala. Sekarang setelah dia mendengar kata-kata pemimpin tentara bayaran serigala surgawi, matanya berbinar saat dia mencibir. "Jangan khawatir pemimpin, aku mungkin tidak bisa menyingkirkan singa yang sedang menyala itu, tetapi tidak masalah bagiku untuk menyingkirkan pemuda yang lemah dan lumpuh ini. Aku hanya perlu satu serangan untuk membunuhnya secara instan." Saat dia berbicara, penasihat terpercaya sudah menyerang Sia Linyu. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan bibirnya melengkung membentuk senyuman yang menunjukkan tekadnya untuk menang. Baginya, membunuh Sia Linyu akan terlalu mudah. Tepat saat dia mengayunkan pedang di tangannya, sebuah dentang keras terdengar. Lapisan perlindungan sepertinya muncul entah dari mana.
pedangnya hanya beberapa milimeter jauhnya dari tubuh Xia Linyu, namun dia tidak dapat menjangkaunya, tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Penasihat terpercaya, apa yang kamu lakukan? Mungkinkah kamu tidak tahan untuk menyerang bocah berwajah putih itu? Tentara bayaran serigala surgawi merasakan gelombang skeptisisme ketika mereka melihat tindakan penasihat terpercaya. Setelah mendengar suara skeptis mereka, wajah penasihat terpercaya memerah saat dia mengayunkan pedangnya sekali lagi. Dentang. Suaranya jernih dan tajam tapi tidak terlalu jelas, hanya penasihat terpercaya, yang sangat dekat, yang bisa mendengarnya. Pada saat itu, kerumunan hanya bisa melihat penasihat terpercaya mengayunkan pedangnya ke udara mau tidak mau tanpa mendaratkan satu serangan pun ke Xia Linyu. Penasihat terpercaya, apakah kamu menari? Bahkan jika kamu ingin merayakannya, kamu harus menunggu sampai setelah kita mengalahkan tentara bayaran penghancur dunia. Kerumunan mulai tidak sabar. Apa yang dilakukan penasihat terpercaya ini? Dia hanya ditugaskan untuk membunuh orang cacat yang tidak berguna, namun dia membutuhkan proses yang begitu lama. Ketika penasihat terpercaya melihat bahwa pemimpin tentara bayaran serigala surgawi mulai terlihat sangat tidak puas juga, dia segera berbalik dengan wajah memerah. Pemimpin, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Rasanya seolah-olah sebuah dinding telah terbentuk di sini memisahkanku darinya, pedangku tidak bisa menembus sama sekali. Dinding? Haha, penasihat terpercaya, apakah kamu menggodaku? Mengapa aku tidak bisa melihat dinding dimanapun? Apakah kamu menjadi lunak sehingga kamu menggunakan alasan ini untuk menipu kami? Cek. Tidak heran penasihat terpercaya ini tidak memiliki seorang wanita selama bertahun-tahun. Dia seorang homoseksual. Namun kita memiliki hal-hal yang perlu kita lakukan hari ini dan itu melibatkan seluruh tentara bayaran serigala surgawi. Penasihat terpercaya, bukankah kamu sedikit tidak bertanggung jawab? Penasihat terpercaya merasa lebih cemas dari penghinaan setelah mendengar cemoohan yang menghina. Namun benar-benar ada perisai pelindung yang memisahkan mereka berdua. Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya selama ini dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya tertuju pada Xia Linyu tetapi tidak ada yang bisa membaca pikirannya sama sekali. Kakak Xia. Gulan akhirnya sadar kembali dari keterkejutannya dan menatap heran pada Xia Linyu. Apa yang telah kamu lakukan? Mengapa dia berpikir bahwa ada dinding di antara kita? Xia Linyu tersenyum. Aku telah membangun formasi saat kamu dan singa yang menyala-nyala sedang mengulur waktu. Itu juga alasan mengapa aku tidak keluar untuk membantumu. Ini adalah hal yang baik bahwa aku akhirnya berhasil. Sebuah formasi. Wajah Gulan dipenuhi dengan kegembiraan. Saudara Xia, kamu tahu cara membangun formasi. Kakakku mengajariku, kata Xia Linyu saat ekspresinya melunak. Dia khawatir aku akan jatuh ke dalam bahaya selama ketidakhadirannya, jadi dia mengajariku serangkaian formasi yang bisa melindungi hidupku. Ini salah satunya. Mendengar ini, kekaguman di wajah Gulan meningkat, matanya berkedip dengan cahaya yang luar biasa. Kakakku benar-benar luar biasa. Tidak hanya dia kuat dan seorang ahli pil, dia bahkan tahu cara membuat formasi. Tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dia lakukan.
Namun mata cerah gadis muda itu berangsur-angsur menjadi gelap lagi dan dia tertawa pahit. Kalau saja aku sekuat dia. Dengan begitu keluargaku tidak akan memaksaku menjadi aliansi pernikahan. Tangan yang diletakkan Gulan di gelang giok perlahan-lahan terlepas saat memikirkan hal ini, tetapi hatinya menghela nafas lega. Mengangkat segel akan membutuhkan waktu, oleh karena itu dia tidak berhasil mengangkat segel sebelumnya. Sekarang saudara Xia telah menghentikan tentara bayaran serigala surgawi di jalur mereka, dia tidak lagi perlu mengambil risiko ditemukan oleh keluarganya. Apa yang telah kamu lakukan? Tidak seperti tentara bayaran lainnya, pemimpin tentara bayaran serigala surgawi mempercayai kata-kata penasihat terpercaya. Dia mengerti bahwa penasihat terpercaya bukanlah tipe orang yang akan membuat pernyataan yang tidak masuk akal dan dia juga bukan seorang homoseksual, dia tidak mungkin bersikap lunak terhadap pemuda ini. Oleh karena itu hanya ada satu kemungkinan, benar-benar ada dinding tak berbentuk yang mengelilingi mereka. Pemimpin tentara bayaran serigala surgawi tidak berhasil mendengarkan percakapan Xia Linyu dan Gulan, sehingga dia tidak mengetahui kebenaran di balik masalah ini. Xia Linyu tidak menjawab pertanyaannya, dia kemudian berjalan menuju singa yang menyala dan mengerutkan kening ketika dia bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Pada saat itu tubuh singa yang menyala itu akhirnya tenang dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, dia menelan ludah dan terkesiap saat menjawab. Aku baik-baik saja, aku tidak akan mati dalam waktu dekat. Kamu bertahanlah, tunggu kakakku kembali, dia bisa menyembuhkan lukamu. Xia Linyu merajut alisnya bahkan lebih dan rasa gangguan berkedip di tatapannya yang jernih. Persediaan pil penyembuhannya telah lama habis, dia biasanya berada di sisi Guru Oyun sehingga dia tidak perlu khawatir tentang kekurangan pil. Seandainya dia tahu bahwa hal seperti ini akan terjadi, dia akan meminta Guru Oyun lebih banyak pil untuk membela diri. Mata pemimpin tentara bayaran serigala surgawi menjadi lebih jahat, dia kemudian menatap tajam ke penasihat terpercaya. Jika bukan karena bajingan ini kami pasti sudah berhasil sejak lama, namun aku tidak pernah berharap Xia Linyu memiliki kemampuan ini.